أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Oleh karena itu, kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa yang telah memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Isi kandungan surat Al-Maidah ayat 32 ada 6. Yang pertama, haram dan dosa besar hukumnya seorang atau kaum yang membunuh orang lain tanpa alasan yang syar'i dan dibenarkan oleh agama. Dan yang kedua, membunuh orang lain hukumnya diperbolehkan apabila orang itu telah membunuh orang lain maupun telah melakukan kerusakan di muka bumi. Dan yang ketiga, orang yang membunuh orang lain tanpa alasan syar'i maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Yang keempat, orang yang memelihara kehidupan orang lain maka seolah-olah dia telah memelihara seluruh manusia. Yang kelima, menjaga dan menjamin hak hidup orang lain merupakan kewajiban seluruh muslimin karena mendatangkan amal soleh yang benar. Yang keenam, merupakan kewajiban setiap manusia untuk saling menyayangi serta menjaga kelestarian lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok 2 tentang hukum-hukum tajwid di surat Al-Maidah ayat 32. Pertama, di kalimat min ajli, di sini terdapat dua hukum, yakni di kalimat minnya izhar sebab huruf nun berharokat sukun bertemu dengan hamzah dibaca dengan jelas. Lalu pada nomor 2 terdapat kalimat ajli. Di sini terdapat hukum qalqalah sugro karena huruf qalqalah yaitu ja berharokat sukun dan posisinya di tengah kalimat. Dibacanya dipantulkan secara ringan. Yang ketiga, zalika, di sini hukumnya matobi'i karena huruf za berharokat fathah tegak dan setelahnya tidak bertemu hamzah, sukun, waqaf dan tasdid. Cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Lalu yang keempat, katabna, di sini baknya sama seperti yang kedua. Baknya qalqalah sugro dikarenakan qalqalah sugro mempunyai 5 huruf, ba, jim, dal, toko, dan ba salah satunya. Lalu di yang kelima masih sama dengan yang ketiga, matobi'i. Yang keenam, bani isro, yang di kalimat baninya
terdapat hukum mad jaiz munfasil karena huruf mad bertemu hamzah di lain kata, dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Bani Israil yang ketujuh ada mad wajib mutasil. Alasannya karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, kebalikannya dari mad jaiz munfasil. Yang ke-8 mad badal. Aila Bani Israila. Di sini terjadi karena huruf mad bertemu hamzah dalam satu kata, tapi dalam posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad, dibacanya panjang 2 harokat. Yang ke-9 innahu. Di sini nunnya terdapat hukum gunah karena nun tasydid dan cara membacanya dengan dengung serta dipanjangkan 3 harokat. Innahu di sini masih di kalimat yang sama terdapat hukum mad silah qasirah sebab huruf H bertemu dengan huruf selain hamzah, cara membacanya panjang 2 harokat. Innahu mangqatalana di sini nomor 11 nunnya dibaca ikfa atau samar-samar dengung dikarenakan huruf nun mati bertemu dengan huruf o, cara membacanya dengung. Qatala nafsin bigoiri di sini di huruf sya-nya masuk ke ba terdapat hukum iklab dikarenakan sin berharokat fathah, tanwin bertemu dengan huruf ba, cara membacanya dengan tanwin menjadi mim dan dengung 3 harokat. Bigoiri di sini di kalimat bigoiri terdapat hukum matlin. Bigoiri nafsin 14 juga sama dengan yang pertama izar. 15 juga sama dengan kalimat bigoiri, aunya dibaca lin. 16 sama dengan nomor 3 matobi'i. 17 ikfa karena huruf da berharokat kasroh tanwin bertemu huruf fa, cara membacanya samar selama 3 harokat. Fil ardi ini hukum alif lam qamariyah, dibacanya huruf lam jelas dikarenakan lam tasydid masuk dengan jelas. Fil ardi akan nama di sini 18 nunnya berguna. 19 sama dengan nomor 3 dan 16 karena matobi'i. 20 terdapat 3 jenis yaitu alif lam syamsiyah apabila huruf nun syamsiyah nun dibaca idgham maksud ke huruf nun. Kedua gunah karena nun bertasydid dan cara membacanya dengung 3 harokat. Yang 21 pada kalimat jami'ah terdapat hukum mad iwad dikarenakan lam alif berharokat fathah, tanwin dan diwaqaf. Cara membacanya dihilangkan dan cara membaca tanwin dihilangkan dan panjang 2 harokat. Yang kedua ada hukum izar sebab nun berharokat sukun bertemu dengan hamzah, dibaca jelas tidak dengung. Yang ketiga ada hukum matobi'i. Di 23 dan 24 terdapat hukum yang sama yakni matobi'i. Di nomor 25 fakanna di sini gunah dikarenakan nunnya bertasydid. 26 mad jaiz munfasil dikarenakan mad bertemu hamzah di lain kata, panjang 2 atau 2-5 harokat. 27 terdapat 3 jenis. Pertama alif lam syamsiyah karena alif lam bertemu dengan huruf syamsiyah nun, dibaca idgham masuk ke huruf nun. Kedua gunah, nunnya gunah dikarenakan nun bertasydid. Dan yang ketiga ada matobi'i. 28 pada kalimat jami'ah terdapat hukum mad iwad yakni karena alif lam berharokat fathah, tanwin dan diwaqaf. Cara membacanya tanwin dihilangkan dan panjang 2 harokat. 29 walaqad sini qalqalah sugro sama seperti yang pertama azli walaq karena da juga termasuk salah satu huruf qalqalah, dibacanya dipantulkan. 30 mad wajib mutasil
karena huruf mat bertemu hamzah dalam satu kata dibaca panjang 4 atau 5 harokat. 31. Izhar syafawi karena mim sukun bertemu dengan huruf ro dibacanya jelas, tidak dengung. 32. Mat tabi'i. 33 mat tabi'i. Ini apa? Alif lam qamariyah sama seperti kalimat fil ardi. 34 gunah selain nun mim tasdid juga bisa dibaca gunah. Selain huruf nun tasdid mim juga gunah. Summa ditahan 3 harokat. 35 gunah sama seperti 34. 36 mat tabi'i. 37 idgham digunah karena huruf ro fatah tanwin bertemu mim bertasdid dibaca masuk dengan dengung. Dibaca dengung 3 harokat. 38 izhar karena nun sukun bertemu dengan huruf ha dibaca tidak dengung. 39 ikfa karena disebabkan huruf mim mati bertemu dengan huruf ba. Dan zalika sama seperti yang ketiga dibaca mat tabi'i panjang 2 harokat. Zalika fil ardi sama seperti mana ya? Sama seperti fil ardi yang ini alif lam qamariyah karena lamnya dibaca jelas. Fil ardi lamusyrifun. Ini yang terakhir mat arid li sukun. Mat arid li sukun. Jadi karena huruf mat bertemu dengan huruf sukun di akhir kata, di akhir ayat, di akhir kalimat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mardiwansa Rizky Utama dan saya kebagian untuk menjelaskan contoh perilaku yang mencerminkan surat Al-Maidah ayat 32. Jadi jika sudah mendengar lantunan ayatnya dan serta artinya, baru kita masuk ke contoh perilaku. Contoh perilakunya saya ada 6 ya, ada 6 contoh perilaku. Yang pertama adalah tidak melakukan tindak kriminal. Sudah jelas, karena tindak kriminal itu meresahkan lingkungan, itu sangat meresahkan, jadi sangat tidak mencerminkan lah, tidak mencerminkan surat Al-Maidah 32. Yang kedua adalah menyantuni orang lain. Ini membuat tentram lingkungan, yang terutama itu lingkungan sekitar yang dibuat tentram itu. Dan menyantuni orang lain itu terutama menyantuni tetangga itu sangat membuat adem ayem di lingkungan sekitar tuh. Nah, terus yang ketiga ada menanam pohon, membuang sampah dan menjaga lingkungan. Tetapi menanam pohon saat ini sangatlah sulit karena dibutuhkan media tanah. Dan sekarang di Indonesia sebagian besar adalah beton, semen, gedung, aspal. Jadi kurang adanya tanah. Tapi bisa juga kalau kayak di gunung, di lembah, daerah ya mungkin ada sebagian kecil di daerah sini. Terus membuang sampah, ini adalah contoh baik. Jangan menanam pohon lah. Dari diri kita sendiri lah. Contohnya membuang sampah. Dan itu bapak-bapak atau Anda yang merokok, buang puntung rokok jangan disentil. Sentilnya masuk ke tong sampah. Nah, itu yang bagus. Terus yang ketiga ini gotong royong, membersihkan lingkungan, menjaga lingkungan. Nah, ini kan contoh yang baik juga, mencerminkan sekali. Yang keempat ada bersedekah.
Kalau di saya ini ada dua bagian ya. Ada dua langkah menuju perdamaian. Ada langkah menuju perdamaian. Ada perilaku yang mencerminkan perdamaian gitu. Dan ini adalah langkah menuju perdamaian. Bersedekah. Yang kelima, mempercayai dan mengimani Rasul Allah. Ini sudah jelas loh ya. Ketika kita meningkatkan iman, hati kita itu berarti kita otomatis takut sama yang tadi contoh pertama, tindak kriminal. Kalau kita sudah mengimani dan mempercayai Rasulullah. Dan yang keenam adalah hidup apa adanya dan selalu bersyukur. Nah ini di zaman corona ini karena ada TikTok. Jadi tidak ada yang namanya bersyukur. Ente punya satu ingin dua, ente punya dua ingin tiga, dan bercabang seterusnya. Dan adanya sekarang insecure. Astagfirullah. Kalian sudah dinikmati bentuk muka tubuh itu diciptakan yang sesempurnanya oleh Allah, jadi tidak bisa dirubah, dan itu yang terjadi. Maka Anda harus bersyukur. Itu intinya. Hidup damai, hati damai dengan cara bersyukur. Hidup apa adanya, jangan berlebih. Terus kan sekarang banyak anak motor, itu janganlah gengsi. Tinggal Anda dikasih motor apa, bersyukur. Kalau nggak bersyukur Anda, Pak, kenapa dikasih Vario? Kan akunya mau KLX. Nah dari situ aja sudah tidak damai dengan papa Anda. Nah itu saja dari saya, Mardion Sersi Utama, kelas 10 TP1, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.